Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat kita berbakti di dalam nama kasih Tuhan. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala di tempat ini. Dan biar kiranya firman Tuhan pada siang hari ini bukan hanya untuk saya, tetapi buat kita semua dalam kita menghadapi kehidupan di dunia ini. Saya cukup merasakan bahwa Tuhan boleh ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Saya merasakan hadiratnya. Biar kiranya hari ini juga ketika kita boleh tiba di sini dan kita pulang, kita boleh menerima sukacita daripada Tuhan. Itu saja, sambil mempersingkat waktu karena firman Tuhan cukup lumayan banyak. Jadi kita buka saja di 1 Pengkhotbah 8 ayat ke-17. 1 Pengkhotbah 8 ayat ke-17. Pengkhotbah 8 ayat 17, sorry. Pengkhotbah 8 ayat ke-17. Puji Tuhan, kalau sudah dapat, saya akan bacakan. Pengkhotbah 8 ayat ke-17 berkata, "Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya." Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini saya berikan judul adalah tak terselami cara kerja Allah. Firman Tuhan di sini dikatakan bahwa sebagai manusia kita tidak dapat menyelami kerja Allah. Kalau saudara boleh amati di ayat ke-17 ini, kata menyelami ada 3. Tuhan katakan bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Yang kedua, bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Dan yang ketiga, walaupun orang berhikmat mengatakan, tapi ia tahu, namun ia tidak dapat menyelami. Ketika saya baca ayat ini dan saya coba buka dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyelami, ternyata di situ diberikan penjelasan bahwa menyelami adalah menyelam ke dalam. Kalau dari dalam sebuah lautan ada pasti titik dasar di mana laut itu permukaan dasarnya seperti apa. Nah, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa ketika orang berhikmat mengatakan dan dia tahu, tetapi dia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Dan inilah yang Tuhan boleh rancangkan dalam setiap kehidupan kita, baik orang-orang percaya, anak-anak Allah maupun bukan anak-anak Allah di tahun ini. Kalau kita boleh lihat ke belakang, 1 Januari sudah mulai banjir. Banjirnya di luar dugaan semua manusia. Berjalannya waktu, di bulan Maret pemerintah menginformasikan bahwa ada 2 orang warga negara kita yang terkena corona. Setelah itu berjalannya waktu sampai sekarang, bukannya menurun tetapi malah meningkat. Nah, terkadang secara dipahami, apa sih maksud cara kerja Allah dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya ya?
Karena kita semua di sini adalah anak-anak Allah, bukan orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah tetap mengikuti cara kerjanya Allah. Firman Tuhan di sini katakan 3 kali Tuhan berkata bahwa menyelami, menyelam lebih ke dalam. Itulah yang Tuhan rancangkan dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya. Bahwa sebagai anak-anak Allah, kita ingin tetap berada dalam cara kerja Allah. Saya lanjutkan, karena kita adalah anak-anak Allah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka khusus bagi kita, Tuhan menyediakan rancangan yang terbaik. Kita coba buka di Yeremia 29 ayat 11. Mungkin ayat ini sudah tidak asing ya bagi kita semua. Yeremia 29 ayat 11. Di firman-Nya berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah yang menjadi dasar kita pada tahun ini sebagai anak Tuhan, bahwa ketika kita mampu menyelami cara kerja Allah dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, walaupun berat, walaupun ngerasa kok begini amat ya, tetapi coba kita nikmati cara kerja Allah dalam kehidupan kita. Karena di ayat ini berkata bahwa sebab Tuhan ini mengetahui, artinya menyelami lebih ke dalam setiap anak-anaknya. Dia mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Setiap kita pribadi lepas pribadi, Tuhan sudah mengetahui. Dan firman-Nya berkata bahwa rancangan damai sejahtera. Ketika saya buka lagi, damai sejahtera menurut bahasa Ibrani adalah Shalom Aleichem. Ketika saya coba baca lagi, damai sejahtera itu artinya ketenangan, tidak khawatir, ada rasa aman. Nah, menurut dalam bahasa Ibrani, Shalom Aleichem artinya ketenangan, tidak khawatir, ada rasa aman. Itulah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera di sini bukan berarti kita punya rumah 2 gede-gede, misalnya di Cibubur 1, saya tahu, 1 lagi di dekat Gondrong, terus kita punya mobil 2. Enggak. Di sini Tuhan memberikan kita rancangan damai sejahtera, itu artinya adalah ketenangan dalam kehidupan kita. Secara manusia enggak tenang. Bagaimana orang bisa tenang? Orang coronanya semakin naik. Tetapi Tuhan memberikan ketenangan dan hikmat kepada kita. Kalau dalam kehidupan kita sekarang di Indonesia ini diberikan protokol new normal, tatanan hidup baru seperti apa? Ketika kita harus keluar rumah, beraktivitas, bekerja, apa yang harus kita lakukan dengan tatanan hidup baru? Ya, kita bawa masker, kita bawa hand sanitizer, atau mungkin kalau memang kita misalnya ketemu orang banyak, kita bawa baju salin, atau mungkin kita pakai face shield. Nah, itu ketika Tuhan memberikan rasa ketenangan, tidak khawatir dan rasa aman, bukan berarti segala sesuatunya tenang aja lah. Ketika Tuhan berikan damai sejahtera berarti aman kok, kita keluar gak usah harus ikutin apa segala macam. Enggak. Tuhan memberikan anaknya semuanya hikmat. Di firman Tuhan berkata bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah yang memang menjadi utusan Tuhan di dunia ini. Artinya setiap pemerintah melakukan gagasan atau protokol tatanan hidup baru dalam setiap kehidupan orang di negara itu, kita harus ikuti. Karena apa? Karena kita boleh mencerminkan sebagai anak-anak Allah. Artinya kita pakai masker, ya kan? Biar lebih kelihatan lebih aman, bawa hand sanitizer dan lain sebagainya. Inilah yang firman Tuhan katakan bahwa rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah ketenangan, tidak khawatir,
rasa aman. Gak mungkin lah, gak khawatir. Ya memang. Tetapi Tuhan inginkan ketika kita khawatir, kita cari Tuhan. Disitulah ada ketenangan yang Tuhan berikan. Ketika kita merasa hati kita gelisah dan lain sebagainya, berdoa. Kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya adalah menikmati damai sejahtera dengan Allah. Kalau saya boleh rangkum, ada 3. Yang pertama adalah persekutuan intim kita dengan Allah. Ketika rancangan damai sejahtera Tuhan berikan, baik ketenangan, tidak khawatir, rasa aman dan lain sebagainya, Tuhan mau ketika kita menikmati damai sejahtera itu, kita harus persekutuan intim dengan Allah. Dan yang kedua, menjaga hati dari kepahitan. Ketiga, menjaga lidah dari persungutan. Ini sih rangkuman dari saya. Bagaimana ketika kita melakukan hal itu, damai sejahtera Allah boleh ada dalam kehidupan kita. Ada amin? Kita boleh lanjutkan di Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Firman Tuhan katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika damai sejahtera kutinggalkan bagimu, artinya ketenangan Tuhan berikan, rasa aman Tuhan berikan kepada kita. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Itulah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dan firman Tuhan katakan bahwa, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya kita harus bisa berpikir bahwa ketika dunia memberikan segala sesuatunya, artinya kebanyakan itu yang kelihatan ya saudara. Seperti yang Bapak Gembala pernah katakan bahwa kita terkadang tidak pernah merenungkan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu yang tidak kelihatan. Contohnya, ketika kita keluar dari rumah, kita berdoa, Tuhan, biar kiranya rumah saya dikelilingi oleh bala tentara malaikat-Mu. Kita pergi, kan gak mungkin kita keluar rumah tiba-tiba kita lihat, bala tentara Tuhan, enggak. Artinya iman kita yakin dan percaya bahwa rumah kita, keluarga kita, semuanya Tuhan sudah lindungi. Terkadang kita sebagai anak Tuhan, baik saya juga, baik Bapak Ibu Saudara, terkadang yang kelihatan itu yang kita rasa, oh ini ya, terkadang yang kita pegang. Tapi penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, Dia menyertai keluarga kita, Dia menyertai anak istri kita, suami kita, menyertai gereja kita, menyertai rumah kita melalui bala tentara malaikatnya. Terkadang itu yang kita tidak pernah pikirkan. Tetapi firman Tuhan di sini katakan bahwa, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Itulah yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Dan di kalimat terakhir, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya sebagai manusia kadang-kadang kita gelisah ya, gentar hati. Ya kalau kayak saya dulu hampir 2 bulan WFH. Kalau orang mungkin WFH akhir bulan masuk rekening ya saudara. Kalau saya 2 bulan WFH gak masuk apa-apa. Tetapi ketika Bapak Gembala katakan, hari ini saya coba sharing firman Tuhan, inilah yang saya coba bawakan, bahwa saya harus mengikuti cara kerjanya Allah. Dan saya bersyukur kalau bulan ini Tuhan memberikan saya yang di luar pemikiran saya. Artinya segala sesuatunya ketika kita mengikuti cara kerja Allah, maka Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Oleh karena itu, tanamkan ini bahwa damai sejahtera Allah Dia tinggalkan bagi kita, Dia berikan kepada kita. Dan yang kita garis bawahi adalah
bahwa damai sejahtera Allah yang diberikan dan ditinggalkan bagi kita tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kita harus bedakan itu. Dan di ayat selanjutnya, ketika damai sejahtera kita diberikan kepada Allah, kita mengikuti cara kerja Allah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, bahwa Tuhanlah yang mampu menyelam lebih ke dalam setiap kehidupan kita, rencana kita, apapun, rencana pribadi kita, masa depan kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Ketika kita mengikuti ritme cara kerja Allah, dan ini adalah ayat yang terakhir di 2 Timotius 4 ayat 7. Timotius 4 ayat 7. Nah, firman Tuhan berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Inilah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengikuti cara kerja Allah dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kita umur sampai 70, 80 tahun dan lain sebagainya. Ikutilah cara kerja Allah. Ikutilah apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tadi firman Tuhan katakan bahwa Dia akan memberikan rancangan damai sejahtera dalam setiap kita. Kita harus garis bawahi rancangan damai sejahtera Allah ini. Kita tidak kategorikan dalam segi berkat melimpah ya. Yang tadi saya katakan bahwa ketenangan, rasa aman, tidak khawatir, selalu intim dengan Allah dan lain sebagainya, itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan damai sejahtera Dia tinggalkan, Dia berikan kepada kita. Dan yang terakhir, firman Tuhan katakan, ketika kita melalui itu semua, kita boleh mencapai garis akhir dan kita tetap memelihara iman kita bersama dengan Tuhan. Dan biar kiranya firman Tuhan siang hari ini boleh menjadi kesukaan bagi kita, baik bagi saya, baik Bapak Gembala, jemaat, semua sidang majelis di sini, sehingga apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, kita mengikuti ritme cara kerja Allah. Demikian firman Tuhan dari saya. Saya undang untuk pemain musik. Kita menaikkan pujian kita untuk Tuhan.